Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Ilahi Robbi, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa melakukan presentasi melalui Zoom virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umat yang setia kepadanya sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SOC MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih. Yang terhormat kepada Ibu Diah Mulhayatiyah, SSI MPD, selaku dosen pembimbing, dan kepada teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini saya Putri Ainun Balkis dengan NIM 120207059 dari kelas B semester 2 Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan melakukan presentasi melalui Zoom virtual mengenai pengertian ilmu fikih dan objek ilmu fikih. Apa kalian tahu apakah ilmu fikih itu dan mengapa kita sebagai umat muslim harus mengetahui atau belajar tentang ilmu fikih? Secara etimologis, kata fikih berarti paham atau paham yang mendalam. Dalam tinjauan morfologi, kata fikih berasal dari kata faqiha yakfahu fikhan. Mengapa kita sebagai umat Islam harus belajar ilmu fikih? Jawabannya adalah, yang pertama, dengan belajar atau mengetahui ilmu fikih dapat memberikan pemahaman tentang aturan-aturan agama secara mendalam mengenai kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengetahui tata cara untuk bersuci, tata cara untuk sholat, tata cara untuk berpuasa, dan masih banyak hal yang harus kita ketahui dalam ilmu fikih. Yang kedua, sebagai patokan dalam bersikap menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain bahwa belajar atau memahami ilmu fikih, seseorang akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Tujuannya adalah untuk mencari atau menuju keridhaan Allah. Karena tujuan akhir dari ilmu fikih adalah mencari keridhaan Allah dengan melakukan syariatnya. Menurut istilah syara, ilmu fikih adalah pengetahuan unsur-unsur syara mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci, atau komplikasi hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalilnya secara terperinci. Ilmu fikih ini mengarahkan kepada suatu perbuatan itu bisa dihukumi wajib, haram, sunnah, makruh, ataupun mubah, atau yang disebut dengan hukum taklifi, di mana hukum ini berkenaan dengan perbuatan mukallaf, atau lebih mengarahkan kepada hukum wad'i, yakni hukum yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan mukallaf. Seperti tenggelamnya matahari adalah tanda masuknya kewajiban sholat maghrib, atau berkumandangnya azan maghrib itu menandakan untuk berbuka puasa. Selanjutnya, pemaparan mengenai objek ilmu fikih. Objek ilmu fikih terdiri dari dua, yakni objek material dan objek formal. Baik, untuk yang pertama yaitu objek material. Menurut pernyataan dari Puan Ihsan menyatakan bahwa objek material adalah objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Syafi'i Karim memukakan bahwa mengetahui ilmu fikih, seorang mukallaf akan dapat mengetahui mana yang diperintahkan untuk dikerjakan dan mana pula yang dilarang untuk dikerjakannya, dan mana yang haram, mana pula yang halal, mana yang sah, mana yang batal, dan mana pula yang fasid. Adapun hasil pembahasan tersebut atau mahmulnya adalah salah satu dari hukum 5 seperti perbuatan ini wajib, perbuatan ini haram, atau perbuatan ini sunnah. Kelima hukum tersebut yang dimaksud yaitu hukum taklifi seperti ijab atau wajib, nab atau sunnah, tahrim atau haram, karaha atau makruh, dan ibaha atau mubah. Yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah sudut pandang dari mana subjek menelaah objek materialnya.
Setiap ilmu pasti memiliki objek formal. Kenapa? Supaya dapat dibedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Setelah diketahui objek material dari ilmu fikih adalah ajaran Islam, maka ajaran Islam dari aspek mananya yang akan dikupas atau yang akan dibahas oleh ilmu fikih. Itulah yang menjadi objek formalnya. Kesimpulannya adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tidak menjadi bahasan dari ilmu fikih. Ajaran agama yang ada hubungannya dengan perbuatan mukallaf inilah yang menjadikan atau membedakan antara ilmu fikih dengan ilmu yang lainnya. Melalui pembahasan mengenai fikih, dalam sudut pandang filsafat ilmu, tampak jelas bahwa ilmu fikih adalah satu disiplin ilmu yang memiliki kebenaran sebagai ilmu pengetahuan yang lain. Hal ini menunjukkan atau memberikan pembuktian bahwa fikih bukan hanya produk semata. Namun, fikih merupakan tatanan kehidupan sekaligus ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya di dunia maupun di akhirat. Demikianlah pemaparan presentasi mengenai pengertian ilmu fikih dan objek ilmu fikih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.